Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Iman yang tidak bergantung pada berkat. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3 ayat 17-18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak ingin diberkati melimpah? Tentunya kita semua ingin diberkati, tapi bukankah berkat adalah bonus dari Tuhan? Karena kita telah menerima anugerah keselamatan sebagai pemberian terbaik darinya. Kelimpahan berkat bukanlah ukuran kedewasaan iman. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak kita harapkan, seakan hidup tanpa berkat atau kehilangan berkat. Dalam keadaan demikian, apakah kita tetap menaruh iman percaya kepadanya atau malahan undur? Sadrak, Mesak, dan Abednego, disingkat SMA, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego memperlihatkan bagaimana iman mereka yang teguh kepada Allah walaupun diperhadapkan pada jalan kematian yang begitu mengerikan. Mereka masih sangat muda, namun iman mereka tidak bergantung dari situasi dan kondisi, bahkan menjadi semakin teguh saat menghadapi tantangan. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kita belajar memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan, dan berkat tidak menjadi ukuran kekuatan iman kita. 1. Tantangan iman. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tantangan iman yang dihadapi adalah pertama, tantangan menyembah berhala. Raja Nebukadnezar telah mengeluarkan sebuah titah, yaitu orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa harus menyembah kepada patung dewa yang telah dirikannya, dan barang siapa yang tidak taat, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian. Ayat 4 sampai ayat 6. Inilah konsekuensi yang harus diterima atas ketidaktaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap perintah raja. Artinya mereka memilih untuk tetap setia menyembah kepada Tuhan. Kedua, tuduhan orang Kasdim terhadap orang Yahudi. Ayat 8-12. Tuduhan atau lebih tepatnya fitnahan orang Kasdim semakin menyulut api amarah Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan terjadilah bahwa mereka harus menerima risiko atas penolakan mereka memuja dewa bangsa Babel, yaitu dibuang ke dalam perapian yang menyala. 2. Iman yang tidak bergantung pada berkat. Ayat 17 sampai ayat 28. Iman seperti apa yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pertama, iman yang didasarkan atas pengenalan akan Allah. Terjemahan lain dari ayat 17 dan 18 adalah, meskipun kami tidak terlepas dari api dan mati, Allah tetaplah Allah, Tuhan yang kami sembah. Pengenalan yang benar terhadap Allah melahirkan ketaatan menyembah Allah. Mereka adalah hamba Allah. Bahkan Nebukadnezar menyatakan mereka hamba atau pengikut Allah. Ayat 26 dan ayat 28. Kedua, iman yang tidak bergantung pada berkat. Allah menghendaki agar Sadrak, Mesak, dan Abednego berani menyatakan imannya di tengah-tengah ketidakbenaran, sehingga Allah dimuliakan. Ayat 20 sampai 25 dan 27. Ini berarti diselamatkan ataupun tidak, diberkati ataupun tidak diberkati, mereka berketapan untuk menyembah Allah. 3. Akibat iman yang tidak bergantung pada berkat. Ayat 25 sampai 30. Akibat iman yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah, pertama, mereka diluputkan dari api. Ayat 25 sampai ayat 27. Allah datang menyelamatkan mereka meski telah berada dalam dapur api. Mereka sama sekali tidak terbakar oleh api. Tidak ada luka apapun pada tubuh mereka. Bahkan Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang di dalam api, dan yang keempat seperti anak dewa. Inilah pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menyertai dan melepaskan mereka dari api. Kedua, mereka menjadi berkat. Ayat 26
ayat 28 sampai 29. Adanya pengakuan Raja Nebukadnezar, seorang penyembah berhala, menjadi penyembah Allah yang hidup, ayat yang ke-28. Selanjutnya ia menyaksikan tentang kehebatan Allah Yahweh kepada semua provinsi di seluruh wilayah Babel, bahwa tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan sedemikian. Ayat 29. Hal ini membuka pintu bagi kaum proselit atau bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menyembah Allah Yahweh. Satrak, Mesak, dan Abednego menjadi berkat bagi Nebukadnezar dan segala suku, kaum, dan bahasa di seluruh negeri. Ketiga, Allah memberkati mereka. Allah mengangkat keberadaan mereka sehingga Nebukadnezar memberi kedudukan tinggi kepada mereka di wilayah Babel. Ayat 30. Perhatikanlah bahwa berkat tidak bisa menggeser keteguhan iman Satrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap beriman meski diperhadapkan dengan kehilangan berkat, yaitu kedudukan, kesenangan, bahkan kehilangan nyawa. Namun Allah sumber berkat tetap menyediakan berkat sebagai bonus bagi mereka yang setia berpegang kepada Allah. Tujuannya adalah agar mereka dapat terus menjadi berkat. Sahabat Iktus, setiap orang percaya seringkali mengalami ujian iman dan tantangan dalam kehidupan rohaninya. Tantangan ini tidak perlu menjadikan kita takut apalagi berputus asa. Pandanglah Kristus yang lebih besar daripada tantangan itu. Tetap percaya kepadanya sekalipun apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Kualitas iman saya sangat bergantung dari pengenalan saya kepada Tuhan dan bukan dari seberapa besar berkat yang saya miliki. Inilah yang membuat saya berbeda dengan dunia, bahwa kekayaan terbesar saya adalah mengenal Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kondisi tersulit sekalipun, saya percaya Yesus tetaplah Tuhan, sehingga dunia dapat mengenal Yesus melalui kesaksian hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tantangan iman seperti apa yang saat ini sedang saya hadapi? Apakah yang menjadi kunci kekuatan iman saya? Pengenalan akan Tuhan atau berkat? Apa akibatnya jika iman saya tidak bergantung kepada berkat, tetapi karena saya mengenal Tuhan, Tuhan Yesus, saya telah menerima berkat terbesar, yaitu anugerah keselamatan melalui pengorbananmu di kayu salib. Ini lebih tinggi nilainya dari segala sesuatu, termasuk berkat tiap-tiap hari yang saya inginkan. Berikan kepada saya kerinduan untuk mengenalmu, lebih tinggi dari merindukan berkat-Mu. Karena iman yang tahan uji, lahir dari pengenalan yang benar akan Engkau. Jikalau sekiranya Engkau mengizinkan saya menghadapi situasi yang sangat sulit, saya mau tetap beriman kepadamu, karena saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan, bahwa dari mulut bangsa-bangsa terucap bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari api, tetapi Ia berkuasa melepaskan kita dari dalam api. Kristuslah